yang lagi nggak punya duit ya jangan komen ya, ini dia memang ngajarinnya orang-orang yang mungkin sudah selesai dengan kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Jadi 3 poin itu aja. Gila, buku ini merubah banyak teori yang beredar di luar sana. Kalau banyak orang bilang bahwa mati itu pensiun itu harus punya duit banyak, harus nabung gila-gilaan biar punya passive income dan seterusnya. Ini buku ngajarin die with zero, mati nggak usah bawa apa-apa, nggak usah punya duit sama sekali. Jadi bener-bener kayak ya udah nggak ninggalin apapun. Jadi bukan yang gamenya nabung gila-gilaan nanti di masa tua hidup aman. Ini ngajarin yang berbeda ataupun sebaliknya. Bukunya namanya Die with Zero karya Bill Perkins, teman-teman. Ini buku yang mungkin sebenarnya kalau secara teori mungkin saya udah praktekin ini 10-15 tahun lebih, tapi 5 tahun terakhir somehow kena yang namanya gelombang dimana yuk kita harus nabung sekian biar punya passive income sekian, nanti umur 60 gimana, umur 80 gimana, dan seterusnya. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, baca buku ini Die with Zero karya Bill Perkins, kayak kesadar bahwa yes, this is a good book untuk dibaca bagi orang-orang yang bisa melihatnya secara lebih wide atau objektif, lebih wise, lebih bijaksana. Jadi buku ini tentang apa? Buku ini tentang ngajarin bahwa kalau mati nggak usah bawa uang sama sekali. Jadi gimana kita bikin game plan sampai mati kita nggak usah bawa uang sama sekali. Tentu ini bukan yang benar-benar 0 rupiah, tapi ini adalah konsep dimana kita perlu menikmati hidup kita. Ada 5 pelajaran yang saya tangkap dari Bill Perkins ini yang mau saya sharing ke teman-teman di sini. Yang pertama, ini quote dari Bill Perkins sendiri di bukunya, your life is the sum of your experience. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Bahwa experience atau pengalaman tuh jauh lebih berharga dibanding benda-benda yang pernah kita beli, kita miliki, atau hal-hal yang kita kumpulin sepanjang hidup kita gitu. Anda punya apart di tahun misalnya 2024 ini aja misalnya ya, nanti tahun 2040 juga mungkin itu diketawain sama anak kita kalau kita dulu Alphard tuh mobil zaman dulu, kayak orang mungkin 30 tahun lalu pakai Kijang gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup gitu, apa yang itu berarti apa buat kita gitu. Kalau ternyata apa sih experience atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan itu yang jauh lebih ngaruh dibanding apa benda-benda yang pernah kita miliki. Bisa jadi kita spending waktu dengan keluarga, dengan anak, istri, atau suami, atau kita liburan ke tempat yang mungkin selama ini jadi tujuan hidup kita, atau teman-teman mau berbagi sosial ke tempat orang lain. Yes, for the record, buku ini ditulis seorang multimillionaire, jadi dia udah sangat kaya, hedge fund, dan seterusnya. Tapi konsepnya adalah, pertama tentu amankan yang namanya kebutuhan misalnya 1 tahun ke depan. Kemudian kita punya yang namanya tabungan secukupnya lah, artinya memang cukup. Kemudian baru kita bisa melakukan ini menurut saya. Kalau kita nggak punya itu ya kita agak gila aja ngelakuin apa yang dia saranin. Kemudian quotes nomor 2 dari dia adalah, the business of life is the acquisition of memories. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah kayak gimana kita bisa memahami, kayak mendapatkan pengalaman-pengalaman, memori-memori yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya gini, kalau saya tanya Anda jujur jawab, apa yang Anda lakukan tanggal 7 Januari? 7 Januari 3 bulan yang lalu, atau 11 Februari gitu, atau 20 November. Bisa jadi kita lupa semua itu. Kenapa? Karena nggak ada ingatannya, nggak berkesan. Kita lupa itu hari apa, kita lupa. Bahkan kalau saya, hari Jumat tanggal segini, kita mungkin lupa juga di tanggal itu ada apa gitu. Yang kita ingat apa adalah puncak-puncak memori atau jurang-jurang memori yang paling berkesan buat hidup kita. Kapan mungkin pertama kali kita punya anak, kapan kita nikah, mungkin waktu kita diterima kerja pertama kali, atau dapat duit 1 juta pertama, 1 miliar pertama, atau mungkin pernah pertama kali naik mobil, apapun, pertama kali keluar negeri gitu. Itu momen-momen yang kita ingat dalam hidup kita. Selebihnya itu kalau kayak kaset zaman dulu fast forward kita lupa. Jadi kayak sebenarnya Bill Perkins bener, the business of life is the acquisition of memories. Jadi kayak bisa nggak kita create the memory sehingga kita akan kayak sampai di ujung itu nggak nyesel. Jadi gamenya kan memang
rasa sakit yang paling dalam tuh rasa sakit karena nyesel, karena kita dulu kok nggak ngelakuin ini, dulu kok nggak ngerjain ini, dulu kok nggak action dan seterusnya. Itu kayak yang bikin banyak orang nyesel ketika di akhir. Good. Quotes nomor 3 adalah you can delay some experience for only so long before the window of opportunity shuts forever. Jadi kalimatnya adalah Bill Bryson bagus nih ngajarin bahwa kalau kita sekolah, kita playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu dibikinin kurikulum. Kelas 1, misalnya kita SMP lah, jam 8 belajar bahasa Indonesia, 9 matematika, 10 bahasa Inggris, 3 bulan lagi UTS, 6 bulan lagi UAS, terus naik tahun depannya naik kelas dan seterusnya. Itu dibikinin kurikulum rapi. Minggu ini misalnya matematika belajar bab 1, nanti 2 bulan lagi belajar bab 2 misalnya kayak gitu. Itu kayak yang somehow ada orang yang bikinin kurikulum kita dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai selesailah kita misalnya kuliah. Lulus dari kuliah, tiba-tiba Anda terbuka dengan semua peluang. Mau nikah langsung boleh, mau nggak nikah boleh, mau kerja dulu boleh, mau bisnis boleh, mau S2, S3, S4, S5 boleh, mau ngapalin Quran di pondok boleh, semua bebas. Tapi biasanya kita nggak pernah benar-benar mendesain kurikulum kita sendiri, karena biasanya kita cuma ikut-ikutan sama siapa, entah teman-teman atau lingkungan sekitar kita, bisa keluarga, orang tua dan seterusnya. Oh, bapak aku dokter, ya udah aku jadi dokter aja gitu. Atau aku nggak mau jadi dokter kayak bapak aku. Biasanya terpengaruh banget dengan itu, nggak pernah yang benar-benar aware untuk bikin kurikulum itu. Nah, Bill Bryson ngajarin kurikulum bisa kita bagi, teman-teman bisa bagi tahunan atau 3 tahunan atau 5 tahunan. 5 tahunan itu konsep sederhana, kayak misalnya sekarang umur 25 sampai 30, 30 35, 35 40, 40 45, 50 55, 55 60 dan seterusnya. Nah, di sini dia ngajarin bahwa jangan kayak kebalik gitu. Banyak orang kebalik yang kuadran 3 segitiga, teman-teman pernah ingat? Waktu muda kita punya banyak sekali tenaga, punya banyak sekali waktu, masih kecil ya, tapi kita nggak punya uang gitu. Sehingga kita ya energi kita gede, waktu kita banyak, tapi kita nggak punya uang. Ketika kita udah jadi dewasa, dari mulai umur 20-an sampai umur 50, ya kita punya yang namanya tenaga, kita punya yang namanya uang karena kita udah mulai kerja dan seterusnya. Tapi kita nggak punya waktu karena sibuk dengan segala urusan. Yang poin ketiga, ketika kita udah masuk ke ronde mungkin tua gitu, lanjut usia, itu kayak kita punya yang namanya uang karena kita udah kerja sekian tahun misalnya. Mungkin kita punya waktu karena mungkin udah nggak sesibuk dulu lagi, tapi kita udah nggak punya energi untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan ketika umur 20-an atau 30-an. Nah, Bill Bryson ngajarin kita bahwa gunakan uangmu sesuai proporsi umurmu. Artinya misalnya teman-teman pengen keliling Eropa, Amerika, Afrika misalnya, suka keliling, traveling seperti itu. Pasti lebih asik ketika teman-teman kelilingnya umur 20-an atau 30-an dibanding nanti umur 60-an atau 70-an. Mungkin udah gak selera lagi 60-70-an. Kalian mau touring, mau pakai motor lah, entah mau motor biasa atau motor Harley gitu. Kalau umur 30-an tuh mungkin masih gagah, tapi kalau umur 70-an itu baru jalan 20 kilo bisa jadi masuk angin, dikerokin. Jadi kayak dia ngajarin bagi waktunya. Termasuk misalnya anggaplah mau S2, mau S3, coba cari waktu mana yang pas untuk garap per 5 tahunnya hidup kita itu gitu. Jadi jangan sampai kita tabung semua, nanti di umur 60 baru pengen kita nikmatin, padahal ada hal-hal yang nggak bisa kita nikmatin ketika umur kita jauh lebih tua. Hubungannya sama energi kita mungkin, atau life energy kalau di buku ini. Jadi dia ngajarin 5 tahun sekali coba pikirin apa yang lebih cocok. Misalnya teman-teman mau surfing, mau skydiving, mau apain, ada umur-umurnya yang pas. Termasuk nanti misalnya teman-teman mungkin mau ngajar atau mau berbagi, mau apa, terserah. Tapi ini nggak ada yang benar dan salah. Intinya teman-teman harus memahami itu. Jangan sampai 30 tahun lagi ketika umur 60 baru sadar bahwa coba dulu waktu muda gini gitu. Jadi kayak itu yang saya juga bersyukur, karena dari zaman SMP, SMA itu udah sering jalan-jalan, traveling, backpackingan dan seterusnya gitu. Dan sekarang saya juga kalau sekarang harus backpackingan bawa anak kecil-kecil mungkin udah nggak asik yang dulu ketika masih bujangan dan seterusnya. Jadi memang ada poin-poin dimana kapan ngapain itu bagus banget menurut saya. Good.
Nomor 4, don't wait until you are dead to show your generosity. Ini banyak orang nanya, loh kalau duitnya dihabisin, nanti gimana dengan anak kita, cucu kita, warisan dan seterusnya. Ini sebenarnya saya belajar dua hal sih. Satu dari buku ini, satu dari kehidupan saya pribadi. Bapak saya, ayah kandung saya, dia dari zaman dahulu kala sudah bilang bahwa semua kekayaan dia akan diwakafkan. Bahkan saat dia masih hidup pun dia udah wakafin rumah ini, bangunan itu, tanah ini dan seterusnya udah diwakafin. Bahkan dia juga udah udah tanda tangan bahwa badan dia itu didonorin, matanya, hatinya dan seterusnya itu kayak bisa didonorkan. Jadi itu by the way itu clear juga buat anak-anaknya bahwa oke, kita harus make it happen untuk diri kita sendiri karena nggak ada warisan. Itu satu poin jelas. Kalau ngomongin berbagi, sedekah, amal, sosial dan seterusnya, itu kayak Warren Buffett juga nggak ngasih anaknya kayak oh nanti aku mati kamu dapat banyak, dia sedekahkan hampir semua kekayaannya. Tapi yang kedua adalah di buku ini ngajarin apa? Kalau kita nunggu, misalnya kita anggaplah meninggal umur 75, anak kita udah umur 50, Bebaskan bilang, ini duit nggak begitu ngaruh kalau kita kasih tiba-tiba dia umur 50-an atau umur 60-an, anak kita dapat duit yang gede gitu, dapat rumah, dapat tanah, dapat kendaraan dan seterusnya. Kenapa? Karena dia juga udah akumulasi progresnya dia untuk waktu yang panjang, sehingga mungkin ya biasa aja dapat ketambahan misalnya 5 atau 10 miliar gitu. Bebaskan usul di sini, kalau kita beneran memang mau ngasih anak kita warisan, itu akan jauh lebih berarti ketika dikasihnya ketika anak itu baru memulai ngerintis. Misalnya umur 25-an atau umur 30, ketika apa? Ya ketika anak ini misalnya lagi mau nikah gitu, mungkin butuh untuk rumahnya, mungkin butuh untuk mikirin anak-anaknya, jadi dia bisa lebih settle karena udah dapat warisan di umur segitu gitu. Atau bisa jadi kayak kalau dia mau usaha ya dia lebih berguna uangnya, walaupun mungkin nggak sebanyak yang kalau ditunggu nanti, tapi lebih berguna karena dia lagi mulai titik awal memulai kehidupannya secara mandiri sebagai orang mandiri. Ini kata Bill Pressingnya bener juga. Kalau misalnya anak ini udah umur 50 ya mungkin udah nggak yang butuh-butuh amat lagi dibanding saat memulai karir. Itu bisa jadi batu loncatan yang lebih cepat, entah dia mau pakai buat S2, S3 atau mau buat apa. Dan by the way sekali lagi, yang lagi nggak punya duit ya jangan komen ya, ini dia memang ngajarinnya orang-orang yang mungkin sudah selesai dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan, sandang dan pangan. Jadi 3 poin itu jangan apa yang dibilang kaum mendang-mending dan seterusnya. Ini poin yang bagus buat orang-orang yang sudah cukup berada. Mulailah nikmati sekarang sebelum nanti udah nggak pas lagi untuk dinikmatin. Good, itu poin nomor 4. Terakhir poin nomor 5 dari buku ini adalah I want you to plan for your future, but never in such a way that you forget to enjoy the present. Jadi yuk planning buat masa depan, benar tetap harus ada gitu. Nanti kita umur 60 gimana, 70 gimana, 80 gimana, tapi jangan sampai lupa untuk menikmati hari ini, saat ini, momen ini. Ini juga kalau diibaratkan kita nggak pernah tahu, bisa jadi tahun depan ini tahun terakhir kita atau 5 tahun ini kita nggak pernah tahu. Jadi ya tetap kita planning untuk masa depan, untuk jangka panjang, tapi juga kayak nikmati hari ini. Kalau ada yang bisa nikmatin apapun nikmatnya itu. Saya ngobrol sama banyak orang yang pensiun, sebenarnya banyak dari mereka bete juga pensiun. Kenapa? Karena somehow hidupnya kayak udah 40 tahun kerja malah jadi kayak bingung mau ngapain. Yang saya pelajari orang-orang yang super rich ya, mereka memahami pensiun itu nggak pernah ada, tapi perpetual pension, perpetual retirement itu ada. Artinya misalnya dalam setahun bisa nggak ngambil sebulan untuk ngapain, atau 6 bulan sekali ambil 3 minggu untuk ngapain. Itu sebenarnya cuma shifting antara karir, bisnis dengan misalnya aktivitas sosial, aktivitas yang fokus ke kesehatan, ke keluarga, atau ke relationship, atau ke pertemanan, atau fun and leisure, atau personal development, pengembangan diri, atau spiritual. Itu kayak work-life balance. Jadi artinya jangan nunggu kita pensiun baru ngelakuin semua yang mau kita lakuin. Cari waktu dalam kehidupan kita, seminggu, sebulan, 2-3 bulan sekali ada sesuatu yang berarti di kuadran lain dari kehidupan kita. Jangan fokus kayak 80% finansial, tapi sebenarnya kita nggak pernah menikmati kenapa kita ngejar finansial.
Thank you. Itu 5 poin dari buku Bill Berskin, Die with Zero. Ini boleh benar ya, buku harus kontroversial makanya judulnya itu, tapi dia bilang tetap siapin masa depan, diberesin, tapi habis itu mulai nikmatin. Jangan tunggu 30 tahun baru nikmatin. Kita harus nikmatin proses hidup kita ini biar ngumpulin pengalaman-pengalaman